Assalamualaikum. Hai teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Aninda Fajriah. Saya dari kelas A3BK dengan NIM 190100201. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pola asuh orang tua terhadap anak. Orang tua itu merupakan guru pertama bagi anak-anaknya. Apalagi seorang ibu dalam bahasa Arab disebutkan sebagai madrasatul ula yang artinya sekolah pertama bagi anak-anaknya. Di sini tugas orang tua adalah mengajarkan anak dalam banyak hal, baik itu akademik ataupun kehidupan secara umumnya. Itulah mengapa yang namanya orang tua itu mempunyai tugas atau tanggung jawab yang berat untuk mendidik anak-anaknya. Nah, oleh karena itu, setiap orang tua perlu mempunyai dasar pola asuh yang tepat dan baik agar anak itu bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik dan sesuai dengan masyarakat. Kemudian yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari pola asuh itu sendiri. Pola asuh menurut Baumried adalah merupakan segala bentuk dan proses interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak yang merupakan pola pengasuhan tertentu dalam keluarga dan yang akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Kemudian yang kedua ada macam-macam pola asuh. Pola asuh orang tua itu sangat bervariasi. Namun di sini saya akan menjelaskan macam-macam pola asuh menurut Baumried. Yang pertama ada pola asuh autoritatif, yaitu pola asuh orang tua dengan tinggi tuntutan dan tinggi tanggapan. Salah satu ciri orang tua pada pola asuh autoritatif ini adalah orang tua yang bersikap hangat namun tegas kepada anak-anaknya. Kemudian ada pola asuh indulgen, yaitu pola asuh orang tua yang rendah pada tuntutan namun tinggi pada tanggapan. Salah satu ciri orang tua pada pola asuh indulgen ini adalah orang tua yang sangat sedikit menuntut kepada anak-anaknya. Kemudian yang ketiga ada pola asuh authoritarian, yaitu pola asuh orang tua yang tinggi pada tuntutan namun rendah pada tanggapan. Salah satu ciri orang tua pada pola asuh authoritarian ini adalah orang tua yang memberi nilai tinggi pada kepatuhan dan setiap permintaannya itu harus selalu dituruti oleh anak-anaknya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada pola asuh neglectful, yaitu pola asuh orang tua yang rendah dalam tuntutan ataupun dalam tanggapan. Salah satu ciri orang tua pada pola asuh neglectful ini adalah orang tua yang memberikan sedikit waktunya dan energinya ketika ia harus berinteraksi dengan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga ada sebab masalah. Pola asuh yang baik dan benar sangat diperlukan oleh anak-anak. Karena dengan pola asuh yang baik dan benar, anak menjadi lebih terkontrol dan anak juga bisa membedakan apa yang positif dan apa yang negatif bagi dirinya. Kemudian, hasil dari pola asuh yang baik dan benar itu akan membuat anak menjadi lebih terbuka kepada orang tuanya, menjadi lebih mengenal lingkungannya, menjadi lebih ceria, merasa percaya diri, dan anak juga merasa lebih bersemangat untuk bekerja keras menggapai cita-citanya di masa depan. Di sini, peran keluarga merupakan hal yang terpenting dalam pengasuhan anak, karena keluarga itu merupakan orang yang mendidik dan membesarkan anak. Di sini juga orang tua bisa diibaratkan sebagai sebuah cermin. Mengapa sebuah cermin? Karena anak akan melihat dan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Oleh karena itu, pola pengasuhan anak merupakan serangkaian yang sangat wajib yang harus dilakukan oleh orang tua. Jika pola pengasuhan anak belum terpenuhi secara baik dan benar, maka tidak akan heran jika akan memunculkan masalah atau konflik. Masalah itu baik dalam diri anak sendiri ataupun antara anak dengan lingkungannya ataupun anak dengan orang tuanya. Jika dilihat dalam perspektif Islam, orang tua dalam mengasuh dan mendidik anaknya harus berlandaskan dengan pengetahuan tentang bagaimana cara mendidik anak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akibat dari kurangnya pengetahuan tersebut, ada yang lupa akan tanggung jawabnya sebagai orang tua dan mendidiknya pun dengan pola asuh yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kejadian seperti ini sudah seringkali terjadi.
seperti adanya kekerasan fisik atau mental terhadap anak, atau orang tua yang terlalu cuek, bahkan terlalu memberi kebebasan terhadap anak sehingga anak tersebut terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Anak yang soleh dan solehah itu merupakan harapan dan cita-cita semua orang tua. Dan anak soleh dan solehah itu terbentuk karena adanya pola asuh orang tua yang baik dan benar dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya anak soleh dan solehah itu adalah bunganya surga. Al-Hadis. Kemudian yang keempat ada sebab akibat. Sebagaimana sedikit uraian yang telah saya paparkan tadi, jika pola asuh orang tua terhadap anak baik dan benar, maka akan berpengaruh terhadap kepribadian anak. Misalnya, pola asuh yang baik dapat mengembangkan kecerdasan emosi anak. Kemudian yang kedua, dapat menjadikan anak menjadi lebih terampil dalam bersosial. Kemudian yang ketiga, dapat menjadikan anak menjadi lebih mandiri. Yang keempat, menjadikan anak lebih disiplin dalam belajar. Dan yang terakhir, dapat membentuk karakter anak yang baik. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, ada solusi. Menurut saya, pendekatan yang cocok mengenai permasalahan pola asuh adalah dengan mengadakan bimbingan keluarga. Apa sih yang dinamakan dengan bimbingan keluarga itu? Bimbingan keluarga adalah merupakan upaya pemberian bantuan kepada individu atau anggota keluarga agar anggota keluarga tersebut mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, serta memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan dan berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia. Nah, berdasarkan macam-macam pola asuh yang telah saya paparkan tadi, kiranya orang tua itu tidak perlu memilih pola asuh mana yang cocok untuk anak-anaknya, tetapi didiklah anak dengan cara yang baik dan benar, atau bisa dibilang positif. Positif di sini dapat mengajarkan anak dalam berbagai hal. Contohnya mengajarkan anak disiplin, dan orang tua juga tidak perlu mendidik anak dengan kekangan ataupun ancaman. Dan yang terpenting, didiklah anak dengan cinta. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya juga masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.